Kalau di perkumpulan kita kemarin itu kan ada satu gudang peti itu. Kita punya gudang peti. Kalau dulu tiap setelah kita habis latihan, kita ngobrol, tahu-tahu di dalam gudang peti itu bunyi suara lotak. Yang denger siapa aja? Wendy doang. Orang tertentu juga, nggak semua dengar. Nah, satu malam nggak ada apa-apa, sepi, kita ngobrol, tahu-tahu ngebrak. Emang bener sih, waktu kita penelusuran di sana itu memang kita tidak dilihatin sosok apa-apa, cuma kita bawa kamera CCTV yang pakai sensor. Oh, sensor movement detection Ya. itu ya. Kita tinggal di satu tempat yang di depan, yang di resepsionis itu, bunyi sensornya. Ternyata benar ada semacam Alps yang terbang. Kita lihat hasil videonya, aku dengerin ada suara gamelan rintis banget, suaranya tipis banget, linglong dung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Yopsan, obrolan santai. Nah, kali ini kita bajak dulu nih untuk studionya si Kelam, terus juga studio yang biasa dipakai lah ya sama tim KTJ, sekarang dipakai buat Opsan. Nah, kemarin seru banget kan teman-teman untuk episode mististigasi mengenai kematian, ya kan? Rame. Dan sekarang narasumber kali ini itu sempet ada loh di mististigasi, yaitu ada siapa? Silakan perkenalan diri Ko Endi. Ya, saya Salam Rahayu, saya Endi Triawan Kristianto. Ko Endi ini apa sih sebenarnya, sebagai apa sih kemarin itu, atau ada di mististigasi sebagai apa? Kemarin sebagai narasumber di drivernya ambulan jenazah. Oh, Begitu. supir ambulan. Iya. Ambulan ngangkut jenazah. Iya. Itu serem gak sih? Kalau orang yang baru pengalaman pertama mungkin ngerasanya serem ya. Tapi kalau untuk saya sendiri sih enggak sih. Biasa aja, karena kan dihitung-hitung kan kita juga menghantar orang yang sudah meninggal. Betul gitu sih. Jadi selain pekerjaan itu juga panggilan jiwa juga kali ya. Iya. Jadi apa ya? Kalau di Muslim kan ada amal-amalan kayak gitu ya, buat supaya kita bermanfaat lah jadi manusia. Betul. Gitu, nggak cuman buat buat diri sendiri dari Betul. mencari nafkah, tapi juga buat ngebantu banyak orang. Iya. Nah, Wendy nih, kan dipanggilnya Koh nih ya. Iya. Emang ada turunan Cina atau Tionghoa? Kalau bilang turunan, saya memang asli Cina. Emang lahirnya memang di Indonesia, makanya sebutannya kita Tionghoa. Kalau mama sama papa memang juga orang Tionghoa, juga keturunan. Nenek sama kakek itu memang asli dari Tiongkok. Oh, gitu. Pernah ke sana? Kok yang dia berarti ke Tiongkoknya? Belum pernah sih. Belum pernah. Pengen Belum tapi ya. Kepengen. Iya sih ya, tempat kakek nenek ya teman-teman ya. Siapa sih yang nggak rindu kampung halaman? Kan kampung halaman berarti Tiongkok kayak sebutnya kan? Iya sih. Iya kan? Cuma lebih tepatnya kampung halamannya tetap Indonesia sih. Karena kan lahirnya saya kan di Indonesia. Bener. Nah, berkaitan nih sama mististigasi kemarin, terus juga tempat pekerjaannya Ko Endi. Nah, sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa nih, Ko Endi melihat sebuah kematian itu seperti apa sih? Sebuah kematian. Ya. Sebuah kematian itu kalau untuk diri saya sendiri itu hukumnya wajib ya. Kita semua akan ranahnya akan ke sana juga. Sebuah kematian itu adalah
kehidupan kedua kita yang di alam berbeda. Begitu. Kalau gambaran saya sih ya kita harus menjalani lagi di sana. Afterlife ya gitu ya. Afterlife. Jadi setelah kematian ada kehidupan lagi gitu Iya. mungkin ya. Betul. Jadi memang pada dasarnya kan kita yang hidup ini pasti akan mati gitu ya. Iya. Mau nggak mau Jadi, nungguin kematian aja. jangan disalah pikirkan kalau di kehidupan ini banyak ujian, itu enggak. Kita setelah meninggal pun nanti di sana juga akan mendapatkan ujian-ujian lagi. Tapi kita nggak tahu ya, soalnya belum meninggal Kita kita. nggak tahu, iya betul. Kita belum meninggal ya, harus tahu dulu gitu kalau mau meninggal. Salah maksudnya, kalau mau tahu harus meninggal dulu gitu. Iya betul. Oke, menarik. Jadi emang apa ya kok ya? Mungkin mengenai kematian itu sendiri tiap manusia punya perspektif masing-masing ya kok ya. Betul. Gitu dari tiap adat, budaya dan lain-lain, kematian tuh punya suatu makna juga. Wah nih teman-teman, dalam ya kalau kita ngobrolin kematian sebenarnya ya, karena Iya. tapi mau nggak mau sih kok ini ya, tetap kan kita hidup itu pasti sebuah ada yang ngomong kematian adalah sebuah permulaan, percaya nggak Wendy ke sana? Kalau sebuah permulaan memang ya, permulaan kehidupan baru di sana. Begitu. Nah di Tionghoa sendiri Iya. itu ada nggak sih perayaan tentang kayak hari kematian gitu, atau ya budaya-budaya gitulah yang tentang arwah dan lain-lain semacamnya? Jadi kalau di Tionghoa itu kita ada 2 nih mas. Yang satu di bulan April itu kita nyebutnya Cengbeng. Cengbeng. Ya, Cengbeng itu untuk kita sembahyang untuk leluhur-leluhur kita atau keluarga kita, saudara-saudara kita. Lalu ada lagi yang untuk sembahyang arwah atau bulan hantu. Oh, bulan hantu Iya. namanya? Itu sama halnya dengan kalau di Kejawen nih yang setahu saya ada bulan Suro. Itu sama bulan hantu. Nah perayaan bulan hantu ini itu kan untuk sembahyang rebutan ceritanya. Sembahyang rebutan itu apa? Bukan kita yang rebutan sesajinya, tapi kita menyajikan untuk para arwah yang bergentayangan di sana, yang tidak mempunyai makanan, minuman, Menarik. apa, kita berikan untuk para arwah yang gentayangan ini. Selain itu, di bulan hantu ini kita juga bisa mengirimkan doa untuk saudara atau keluarga kita yang sudah meninggal, yang belum sampai di tujuan. Oke. Begitu. Saya pernah mengikuti itu di daerah Semarang. Itu kebetulan pas ada acara sembahyang arwah. Tepatnya di bulan hantu. Bulan hantu itu Kapan yang tuh? tahun ini ya jatuh bulan ini. Oh, bulan Agustus ya? Iya, namanya kita nyebutnya Jitgue. Jitgue bulan 7. Itu sama waktu acara di sana, waktu sembahyang arwah itu kita melakukan ritual-ritual, ada urutannya. Apa itu? Kita sembahyang, terus kita diberikan kertas yang berisikan atas nama mau orang tua kita atau keluarga kita yang sudah meninggal. Nah nanti dari doa-doa itu nanti akan ada beberapa bante atau biksu yang akan memimpin untuk membantu doanya. Memimpin doa lah ya. Ya, kalau secara kita pribadi untuk doa untuk keluarga atau saudara kita yang meninggal. Lalu di situ kita akan menyeberangkan kertas yang berisikan nama itu. Nama-nama Jadi keluarga tadi ya. ya, Nama-nama keluarga. di tempat itu nanti ada sebuah kapal, Perahu. ya, perahu. Terus nanti di perahu ini kita akan menyeberangkan. Jadi dari misalkan perahu ini di sini, ujungnya depannya di sana. Kita berangkat dari sini. Kita lewatkan. Didorong apa Enggak, ada semacam kain.
itu nanti kita lewatkan. Kayak simbolis jatuhnya ya? Ya kayak simbolis. Terus siapa yang akan menghantarkan di sana? Yang akan menghantarkan di sana adalah perwujudan dari Dewi Kwan Im yang menjadi raja, perwujudan raja setan di sana. Itu namanya Tasuya. Tasuya bentuknya kayak gimana tuh? Bentuknya semacam dia tinggi besar, ada taringnya, lidahnya panjang. Mungkin itu. kayak ini ya, kayak mirip-mirip ke patung-patung yang banyak di Bali ya? Ya kayak ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ya? Ya, Iya, oke, cuma betul, itu perwujudan dewa. Dewa. Kita bikin gitu. Nanti setelah kertas itu terkumpul di dalam kapal itu tadi, perahu itu tadi, kita nanti bakar sama-sama. Begitu. Pas si perahunya udah di tengah-tengah tuh, itu Ya. dibakar. Dibakar sama-sama. Untuk artian? Artian untuk mengirimkan doanya yang kita tuju. Jadi bukan cuman Gitu. kalau di Jawa kan ada larung ya? Ya, Di larung kan. Ini berarti di atas perahu itu si kertas itu dibakar. dibakar. Nanti kan si itu ya, si abu-abunya itu ya, abu-abu di kertas itu kan terbang ya? Ya, terbang semua. Kalau untuk yang dilarung pun kita ada juga. Ada juga. Jadi sebelum prosesi kita menyeberangkan kertas yang bernamakan keluarga kita juga diberikan kertas untuk semacam doa untuk para arwah yang tidak didoakan, tapi tidak melalui si kapal ini. Kita semacam kita bikin lentera nanti diturunkan di sungai. Oke. Di dalam lentera itu nanti ada surat doanya. Tapi anonim. Ya, Jadi buat pokoknya dalam kepercayaannya tuh buat arwah-arwah yang ya nggak tahu lah pokoknya, Ya, buat arwah-arwah yang yang mungkin kita masih nggak- bergentayangan Ya, tadi ya, yang kita masih bantu. mencari jalan pulang. Betul, kita bantu. Oke, menarik banget Seperti ini itu. ternyata teman-teman pembahasan ini. Oke, aku jadi banyak ini sih, banyak apa wondering ya dalam kepercayaan. Berarti kepercayaannya sebutannya apa itu? Kalau kepercayaannya sendiri itu lebih ke Buddhis ya. Buddhis ya? Buddhis Ulam Bama. Menarik ya. Mungkin teman-teman yang baru tahu bisa searching. Bagaimana mungkin lebih banyak ya. Maksudnya ritual-ritualnya bukan cuman itu kan. Ya. Banyak ritual-ritual Banyak. acara lain ya. Dan itu salah satunya adalah di hari arwah tadi itu ya. Iya. Menarik. Nah, kalau soal arwah-arwah nih, ada nggak sih ketika melakukan ritual itu pantangan-pantangan atau enggak di hari itu ada pantangan-pantangan apa nggak yang nggak boleh dilakuin? Di bulan hantu atau di bulan hantu. arwah. Di Jitgue ini kita juga ada pantangannya juga. Ya 11-12 hampir sama kayak di Suro. Di malam hari kita nggak boleh keluar. Mitosnya seperti itu. Kenapa tuh? Takutnya kan nanti kalau ada apa-apa. Apa-apanya tuh apa nih, penasaran nih. Maksudnya kecelakaan atau tiba-tiba kita dapat musibah gitu. Lebih tepatnya sih lebih sering dan lebih banyak sih katanya kalau di bulan itu kita akan mendapatkan banyak musibah di bulan itu. Jadi apa ya, larangannya itu yang dikhawatirkan adalah musibah. Ada nggak sih kalau Iya. misalkan mepet-mepet ke cerita horornya gitu di hari hantu, di bulan hantu itu atau di hari hantu itu, ada nggak sih kayak story horornya gitu kok Indi? Kayak misalkan kalau Suro juga kan ada cerita malam satu Suro atau apa Ya. gitu. Entar kalau main ngelihat hantu-hantu gitu. Ada nggak sih kalau di Kalau itu sih harusnya ada ya untuk orang yang berkelebihan khusus lah. Oke, menarik nih, Visionnya ya. teman-teman. Nah mungkin kalau di upacara yang pernah saya ikutin itu mungkin kalau orang yang bisa melihat mungkin di situ akan ada dewa yang biasanya menjemput semacam kayak malaikat Oh, gitu. Itu nanti ada 2 pengawalnya yang menjemput. Itu namanya Ube sama Ujang. Ube
Ujang. Oh, namanya kayak kameramen kita jangan-jangan ini. Mas Ube ya. Oke, makin menarik ya tonton makin kesini ya. Ada malaikat datang terus musibah. Kurang lebih kayak mirip-mirip Jawa juga ya. Hampir sama. Hampir sama ya. Hampir sama. Untuk mitosnya segala pun, untuk mitos musibah-musibah itu sama. Semua sama. Mirip ya. Jadi apa ya, kayak akulturasi mungkin ya? Ya, akulturasi juga sih. Kayak misalkan kayak sembahyang rebutan, kita nyebutnya sembahyang rebutan untuk para arwah yang tidak didoakan. Itu kan sama di kejawen kan juga ada. Setelah nanti malam satu suro itu kita ada, kalau di Jogja nih ada yang mubeng benteng itu. Nanti setelah itu kan juga ada rebutannya juga gunungan. Rebutan gunungan. Habis itu baru sekatan. Kalau di Jawa, ya itu sama. Mirip ya. Mirip. Menarik teman-teman. Cuma Jadi bedanya kalau yang di Tionghoa sembahyang rebutannya kan langsung dan tidak ada acara apapun setelah itu. Itu menarik nih, udah ke hal-hal yang berkaitan sama mistis-mistis nih. Kayaknya hampir tiap budaya semua ada memang ya. Cuman teman-teman mungkin baru tahu nih. Di hari arwah juga ada semacam mungkin ritual, kita sebutnya ritual ya. Ritual kebudayaan ya. Ritual kebudayaan yang itu unik dan penuh makna juga. Nah, kita geser dikit nih. Kalau kalian itu percaya nggak sih sama Feng Shui? Feng Shui. Oh. Bener ya sebutannya Feng Shui? Ya. Feng Shui. Percaya. Oh, kalau untuk Feng Shui. Jadi saya percayanya Feng Shui itu, saya pernah kerja di satu restoran. Saya pernah dengar kalau Feng Shui-nya di restoran itu antara kompor dengan tempat yang untuk nyuci piring itu nggak boleh berseberangan. Cuci piring, kompor nggak boleh berseberangan. Ya, karena kan akan bentrok antara api dan air elemennya. Jauh banget bisa ke situ ya teman-teman ya. Menarik. Iya. Terus ada lagi kalau rumah nih. Kalau rumah kita mempercayai, kita nggak akan pernah beli rumah yang bentuknya tusuk sate. Oke. Kenapa kok nggak boleh tusuk sate? Karena nanti rezekinya itu keluar terus. Karena bentuknya tusuk sate gitu ya. Iya, betul. Dan itu Feng Shui-nya harus pintu masuk rumah utama itu harus digeser sedikit, jadi agak miring, dan di depannya harus ada penutupnya. Kayak tanaman mungkin gitu, enggak? Bukan tanaman sih, kalau orang Tionghoa cermin itu juga bisa. Dipantulkan ya? Iya, dipantulkan. Jadi supaya energi negatif supaya tidak masuk ke rumah dan rezeki bisa terperangkap ke dalam. Iya, betul. Paham aku teman-teman sebenarnya. Feng Shui, tapi yang menarik sih ya mengenai Feng Shui ini bukan cuman tadi soal rezeki, tapi ada kaitannya juga nggak sih kalau Feng Shui itu sama arwah dan sejenisnya gitu? Ada kaitannya nggak sih, Ko Hendy? Kalau kaitannya sih sebenarnya ada ya. Kalau untuk arwah ya, untuk arwah itu kayak di makam, di kuburannya kita, itu juga ada perhitungan Feng Shui-nya. Oh, ada? Iya, itu ada. Gak bisa sembarangan teman-teman ternyata. Jadi gini, Feng Shui-nya kalau di makam kita nyebutnya bongpai ya. Bongpai untuk pemakaman orang Tionghoa. Posisi makam ini untuk isi 2 atau 1. Kalau untuk suami istri biasanya itu isi 2. Isi 2, satu makam isi 2 ya? Ya, untuk suami istri. Dan peletakan peti pun itu tidak sembarangan. Itu ada Feng Shui-nya. Oh, ada juga Feng Shui-nya. Ya, ada perhitungannya. Kalau untuk yang berpasangan itu petinya posisinya harus sedikit miring. Jadi semacam kalau dilihat dari depan nih, kalau dari atas ini membentuk huruf A. Oh, begini berarti ya? Ya.
Bukan begini berarti ya? bukan tumpuk Bukan atau tumpuk, bukan ya. lurus. Istilahnya itu kalau kita tidur dengan di satu kasur yang sempit, kalau satu gini semua kan jadi sempit. Iya, iya. Tapi kalau agak miring, Agak luas. ya Iya. agak ada tempatnya. Itu saya diberitahu orang-orang tua zaman dulu. Gitu. Terus yang kedua, bongpai ini kalau di makam Cina itu kan makam, terus ada pagernya itu pinggir itu. Nah, pagar ini harus lebih tinggi dari si makam ini. Oh iya iya iya, ya. aku pernah lihat ya makam-makam Nah, Cina. itu lalu tanahnya makam ini yang belakang harus lebih naik. Iya. Supaya apa? Supaya si anak-anak ini makmur. Oh. Begitu. Buat yang masih hidupnya ya. Iya, kembali lagi untuk yang masih hidup supaya makmur. Begitu. Nah, kalau ngomongin makam nih, aku juga kan beberapa kali kan nyari hantu di makam kuburan Cina ya, mohon maaf ya. Kan karena selain dari view-nya itu bagus, karena makamnya tuh keren-keren kan, bener luas-luas besar-besar Ya, itu. ya. Terus kayak apa? Berundak gitu, Ya. terus keramik. Wah, bagus aja pokoknya Ya. settingannya. Nah, itu bener nggak sih di dalamnya ada harta karunnya biasanya? Kalau zaman dulu ya, Zaman dulu iya. zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kita memang tidak ikut sertakan. Begitu. Karena apa ya? Satu, rawan untuk Pencurian. dicuri. Gitu. Terus keduanya kalau bongpai Cina itu tuh kita cor. Makamnya kita cor. Dicor. Jadi setelah peti masuk, tanah, pasir, semen. Supaya apa ya? Supaya tidak digali orang. Emang pernah ada kejadian yang digali orang ya? Kalau zaman dulu iya. Oh, karena ada hartanya tadi. Ya, awalnya dari situ. Bukan itu bukan satu apa ya? Bukan satu tradisi harus kita membawakan harta, itu enggak. Oh, iya iya. Soalnya kan aku dengar-dengar selintingan gitu kan, wah ini di makam Cina nih, di sini ada harta karunnya, minimal jam tangan lah katanya. Pasti kan ada katanya jam tangan, terus giok kayak gitu loh. Kalau dulu iya. Dalam kepercayaan Tionghoa, Mas lagi. Ko Endi pernah lihat nggak sih setan atau jin atau perwujudan makhluk? Kalau perwujudan saya memang pernah lihat. Fix, mantap. Lanjut. Jadi gini, ini saya pernah punya pengalaman. Waktu itu di Surabaya. Saya pernah tinggal di Surabaya, saya kos. Nah, di kos itulah di saat malam itu tuh anak-anak pada nongkrong di atas rooftopnya kos. Lalu saya dari kamar keluar mau menyusul anak-anak ke atas. Saya lihat nih ada satu kamar, kamarnya temanku. Dia agak setengah kebuka. Saya lihat ke kiri. Di situ ada kaki orang. Tak liatin siapa ya aku gini. Tak liatin sampai setengah badan nih. Saya lihatnya sampai setengah badan. Udahlah saya biarin dulu. Mungkin teman saya baru tidur yang punya kamar. Saya nyusul ke atas, ternyata yang punya kamar ada di atas. Lagi nongkrong juga. Ya, saya tanya, siapa nih yang ada di kamarmu tadi yang saya lihat? Nggak ada orang. Ah, masa sih? Saya masih nggak percaya nih. Saya turun, saya buka pintunya. Brak! Saya hidupin lampu, beneran nggak ada orang. Lalu ya dalam hati saya bertanya, lah ini siapa ini ya? Kok selama saya di kos itu tidak pernah ada gangguan apapun.
Dan ini baru pertama kalinya. Kedua kali atau ketiga kali itu saya. Dari situ ya pada ketakutan semua anak-anak. Tapi ya sudahlah, memang nggak ada orang. Ya saya pikir alah paling cuma halusinasi saya. Saya larinya lebih ke sana. Terus pengalamanku yang kedua adalah saat saya di rooftop berdua sama teman saya. Kita ngopi, rokokan. Lalu ada mitos yang dulu viralnya lagu Lengser Wengi. Nah itu untuk memanggil kuntilanak katanya. Betul, ya itu salah kaprah juga tuh masuknya. Tapi saya sebagai orang awam juga percaya nggak percaya, saya coba di rooftop itu. Saya hidupin musiknya Lengser Wengi. Saya ngobrol nih berdua sama temanku. Tahu-tahu ada yang naik tangga. Duk 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 duk, berhenti. Sudahlah, biarin dulu. Lagi duk 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 duk. Nah, di rooftop ini ada semacam naikan lagi. Saya di atas. Ini kan lubang bawah. Saya lihat dari atas. Nggak ada orang, Mas. Nggak ada orang naik. Saya matiin. Tak dengerin lagi, siapa ya? Sama teman saya. Dua-duanya ngedenger tuh? Ngedenger. Awalnya, aduh, siapa ini yang naik? Biarin dulu. Itu lagu sempet tak matiin dulu. Sampai yang ketiga kalinya masih bunyi. Duk duk duk. Sampai saya ngecek lagi. Nggak ada orang. Ya itulah pengalaman saya sih. Nah itu kan di masa muda tuh ya. Di masih kos-kosan kan gitu kan. Nah udah ngeliat setan juga kan berarti. Mendengar setan juga kan berarti. Nah kalau dalam kepercayaan Tionghoa itu sendiri ya Wendy, itu tuh disebutnya apa sih? Apakah disebutnya setan juga kah, atau itu disebutnya arwah penasaran kah, atau apa? Ada gak sih? Penyebutannya tidak seperti di Jawa ya. Tidak seperti di agama Muslim. Kalau agama Muslim kan ada yang namanya jin, setan, arwah, roh. Itu. Kalau di Tionghoa sendiri kita menyebutnya hanya dua, arwah dan roh. Arwah dan roh. Ya. Kalau bicara tingkatan itu ada yang bertugas, yang akan menjadi dewa itu tadi. Perbedaannya naik di level situ. Ya, kalau yang arwah atau roh ini lebih ke yang belum mempunyai tempat. Semacam arwah gentayangan. Yang dikasih makan tadi itu ya, yang rebutan itu ya. Gitu. Tapi kalau untuk perwujudannya saya rasa sih nggak ada ya, nggak seperti di Indonesia. Gitu. Cuma aku juga belum tahu sendiri sih kalau di Cina sana perwujudan setan atau arwahnya seperti apa. Vampir aku itu belum tahu. Vampir yang begini itu loh, yang di sini ada labelnya. Ya, label. Nah, ngejimat ya. Kalau label nemteng. Itu beneran, itu tahu nggak kalau yang ditentang itu? Kalau vampir itu sebenarnya kalau zaman dulu memang ada. Cuma tidak seperti di film-film. Iya kan, di film sebenarnya. Kok mau bohong gitu ya? Memang kalau di sana bukan vampir ya, kita menyebutnya zombie. apa ya?
Ya semacam zombie, cuma berpakaian yang bangsawan. Oh, itu pakaian bangsawan itu ya? Pakaian bangsawan. Keren juga setan, Pakaian guys. untuk misalkan kerajaan-kerajaan. Entah Kasim, entah penasihat dari kerajaan. Itu pakainya gitu semua. Dan ada satu lagi yang tadi apa? Label. Label ya, name tag. Nah, Heeh. label itu kita namakan Hu Hu. atau jimat. Oh, jimat. Ya. Iya. Itu supaya tenang aja sih. Mungkin kalau di Indonesia raja ya, mungkin sebutannya ya, segel Ya, ya. semacam raja untuk Kan? menyegel. Betul. Tahu gue, teman-teman. Iya, rajahan kayak Ya gitu. hampir Cuma sama. dalam tulisan Cina ya mungkin ya. Ya, dan itu kan ada artinya sendiri-sendiri. Oh, bukan itu sama semua label-label. Enggak, Jimat-jimat itu beda-beda ya? sama dengan raja. Raja kita akan fungsikan untuk apa? Oh iya, betul. Nah, di dalam doanya kan ada sendiri kalau raja. Ada Raja Sulaiman dan lain-lain gitu ya fungsinya. Di Hu atau jimat orang Tionghoa itu juga ada kebutuhannya untuk apa? Untuk memikat cewek itu ada. Ada untuk memikat cewek itu. Iya. Memang tulisannya hampir mirip, cuma ada satu tulisan yang memang untuk kebutuhan ini, untuk rezeki, untuk memikat cewek atau pelet. Itu ada sendiri-sendiri, jadi nggak sama. Gitu. Untuk keselamatan itu kalau untuk keselamatan lebih umum sih. Huhu yang ada di kelenteng atau jimat yang ada di kelenteng yang kita minta, kita tinggal tergantung mintanya untuk apa dulu. Nah, tadi itu kan ya kok kita ngomongin tentang ini nih, apa label ya yang ada di vampir, ya kan? Itu kan kurang lebih kayaknya sama ya, sama kayak raja ya. Hampir sama. Hampir sama ya. Ya. Nah, itu ada nggak sih cara bikinnya? Kok Andi tahu nggak? Atau ada ritual khusus nggak untuk membuat raja tersebut? Kalau untuk cara bikin dan ritual khususnya, iya ada. Itu juga harus belajar juga sih. Sebenarnya lebih ke mungkin ada sekolahnya juga. Oh, sama kayak mungkin Gitu. ada ini ya, kayak kalau yang di Muslim mungkin ada pesantrennya. Ya. Gitu. Kalau di Kristen juga ada kayak sekolah bishop. Brudernya, ya. Sekolah eksorsisnya seperti Ya, itu. ada. Keren juga nih, teman-teman. Cuma aku belum tahu pastinya untuk ini harus bikin Hu itu harus di hari apa, tanggal apa, jam berapa. Tapi itu ada. Semestinya ada sih. Semestinya ada. Cuma aku belum tahu dalam banget tentang itu. Oke. Nah, tadi kita udah bahas ini nih apa vampir segala macam. Ya. Tapi dari tadi aku tuh ngelihat matanya Ko Endi tuh kayaknya ini orang juga bukan orang biasa aja gitu loh. Iya. Ya punya kekuatan khusus ya. Spesial juga nih. Nah, kayaknya Ko Endi nih ada nggak sih kalau misalkan kejadian-kejadian khusus sekarang ya, lately ya? Ada nggak sih firasat gitu kalau misalkan lagi tidur tiba-tiba kayak ada sinyal tuh, wih, udah saat waktunya nih untuk mengantarkan jenazah. Gitu ada nggak sih? Kalau untuk itu sebenarnya kalau untuk sinyal itu nggak ada. Tapi entah kenapa sudah bertahun-tahun menggeluti di bidang itu, kita dapat chemistry-nya. Chemistry, oke teman-teman. Jadi semacam kita dapat feeling. Kepekaan Kita dapat ya. kepekaan, feelingnya. Terkadang itu pengalaman saya kalau di rumah kok tumben nih sepi. Pertanyaannya seperti itu dalam hati ya. Tahu-tahu nanti entah pagi, entah malam, entah tengah malam ada telepon, jemput di rumah sakit ini, gitu. Di rumah alamatnya ini. Oh iya. Itu pasti kayak gitu. Iya. Sepinya tuh kayak gimana sih? Kerasa sepinya tuh emang bener-bener gak ada suara
Apa-apakah apa tenang gitu? Sepinya maksudnya pekerjaannya. Jadi nggak ada job. Oh, nggak ada job. Ya, sepinya yang ku maksud di situ. Gitu. Jadi kayak si badan tuh dibikin nggak usah kemana-mana gitu kali ya? Jadi kayak feeling kok perasaan kayak ini mau ada yang masuk deh. Ternyata betul ada telepon, panggilan dari kantor. Dari kantor untuk mengantarkan Gitu. pulang, dikebumikan, betul. Terus betul. ada lagi yang dengan suara. Kalau di perkumpulan kita kemarin itu kan ada satu gudang peti itu. Kita punya gudang peti. Kalau dulu tiap setelah kita habis latihan, kita ngobrol, tahu-tahu di dalam gudang peti itu bunyi suara lotak. Yang denger siapa aja? Koendi doang. Orang tertentu juga, nggak semua dengar. Terus yang aku pernah dengar suaranya keras banget. Itu dulu gudang peti, pintunya masih pakai pintu lama, pintu kita nyebutnya pintu harpa. Nah, pintu harpa ini kan sudah lama dan sudah karatan nih. Kalau ditarik dia bunyi ngek. Nah, satu malam nggak ada apa-apa, sepi, kita ngobrol, tahu-tahu ngek, brak. Astagfirullah. 3 hari ada laporan, ada yang masuk. Semacam, ya itu semacam sinyal sih. Semacam pertanda kalau ada yang mau masuk. Keren Gitu. ya. Iya. Tapi tempatnya angker gak sih? Tempat menurut Koendi tempat peti itu, penyimpanan peti itu angker gak sih? Tapi itu peti baru kan? Peti baru. Kalau untuk saya sendiri nggak angker sih. Nggak angker. Apalagi apa ya, tempat mana sih yang angker? Oke. Kalau untuk saya ya, kalau untuk saya tempat yang angker itu di alam, di alam terbuka. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau masih di lingkup tempat rumah apa itu, B aja lah ya. ya bi aja lah. Oke. Menarik. Itu udah kebahas ke tempat angker nih teman-teman. Berarti ini arahnya kayaknya Koen ini suka jalan-jalan ke tempat angker ya? Ya, Sama dong berarti. untuk mengisi kegabutan sih sebenarnya. Ya awalnya kita dulu berempat, kita bentuk Tim. ya berempat. Sebelum pakai kamera kita berkunjung di Kaliurang. Lalu berkunjung di Kaliurang itu di sebuah villa yang di atas. Oh, Villa Putih itu ya, yang dekat Villa Jepang. Iya, Ya. betul. Di sana. Itu kita ke sana cuma berempat nih. Malam. Jam kita berangkat dari Jogja itu jam 10-an. Ke sana kita penelusuran tipis-tipis nih ceritanya. Penelusuran tipis-tipis Gitu. guys. Pada awal masuk ya kita selalu mengucap salam secara pribadi. Lalu memang saya merasakan energinya kuat sih. Apa yang dirasakan energi kuat tuh semacam seperti apa yang Koen dirasakan tuh? Kan orang beda-beda nih. Koen apa yang Kalau rasakan? saya bilang energinya kuat itu dari jauh biasanya bulu kuduk ini sudah merinding semua. Baru ngeliat bangunannya tuh ya, kayak udah. Itu belum sampai bangunan saya. Belum sampai. Oke. Saya biasanya merasakannya seperti itu ketika sudah di depan bangunan. Saya lihat sekitar dulu. Lihat sekitar tempat mana yang saya berani masuk. Bukan berarti
nggak berani bukan berarti takut. Kalau untuk saya gitu. Kalau saya nggak berani itu berarti energinya saya lebih kuat daripada energi kita. Karena energi yang benturan itu kan bisa mempengaruhi di kita sendiri, fisik kita sendiri. Nah, saya nggak mau sampai segitu. Gitu. Nah, ketika kita masuk, ya memang nggak ada penampakan sih waktu itu. Kita belum dikasih wahyu penampakan atau suara apapun. Cuma ada satu yang temanku pakai foto waktu itu, oh ya, bawa kamera saya. Tahun berapa itu? Masih baru sebelum Covid itu. 2018 2018 19-an lah waktu itu. Saya bawa kamera, teman saya yang megang. Saya difoto nih saat saya untuk berusaha komunikasi. Teman saya udah mesenin, jangan deket-deket. Saya nekat. Saya untuk belajar komunikasi, lalu ditarik sama teman saya. Teman saya yang lihat di sana ada sosok besar, tinggi besar, energinya cukup kuat. Saya ditarik. Nah, di dalam foto itu ada orbs. Orbsnya besar sekali waktu itu. Menarik. Nah, setelah itu kita selesai, kita jalan pulang nih. Kita berempat turun. Di belakang ada orang. Ada orang jalan, nggak tahu arahnya dari mana. Temanku bilang, di belakang ada orang. Masa iya aku? Aku noleh. Oh iya, ada orang. Dua orang melihat dia pakai sarung hijau. Ya kan? Dua orang melihat pakai sarung putih. Lalu saya bilang, setelah melihat noleh, lihat ke depan lagi, saya bilang ke teman saya, ini kalau pada hitungan ketiga kita lihat ke belakang lagi, orang yang nggak ada, ini jadi-jadian nih ya. Iya. Gimana? Coba Pak, challenge. Oke. 1, 2, 3, noleh bersama orang 4. Hilang orangnya. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kemana. Wah, yang 2 lari. Agak takut. Challenge jadi celeng. Iya, yang 2 lari agak takut. Aku juga sempat penasaran. Kok nggak ada? Aku sempat kembali ngecek sih. Sempat kayak nge-freeze. Kemana orang ini ya? Ya sudahlah, mungkin orang ini tadi masuk belokan. Memang di situ ada belokan, gang kecil gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan, secepat apa orang jalan? Kan gitu. Kok cepet banget? Penasaran ya. Lalu ya beberapa temen memang sudah jam malamnya mereka. Akhirnya kita nggak terusin untuk nyari itu. Itu berempat bener-bener kita lihat. Iseng tuh ya. Iseng. Itu masih iseng-isengnya, masih kita belum bikin konten. Gitu. Oke, emang sih ya dari dulu tuh Kaliurang tuh ya nggak pernah beres, kocak. Selalu ada cerita horor di Kaliurang, pasti aja. Nah, untuk tempat-tempat angker nih, 3 aja menurut Ko Hendy yang paling angker selama dari iseng-iseng itu sampai sekarang. Itu tempat angker 3, tempat angker mana yang menurut Ko Hendy yang beneran tuh tempat ada setannya dah? 3 ya. Energinya besar lah. Yang pertama ya ini tadi yang di Kaliurang itu. Oke, sepakat. Yang kedua, kalau teman-teman mistis itu kalau pernah dengar di tahun 2000 sampai 2006 kalau nggak salah, itu di daerah Kusumanegara, Jalan Kenari.
Itu dulu pernah ada pabrik kulit, bekas pabrik kulit. Kulit, Ya, kerupuk kulit. bukan. Pabrik kulit, pabrik yang mengolah kulit. Oke. Dia. Pabrik Entah deh. itu mau jadi bahan jaket atau apa. Oh ya. Itu yang kedua, karena saya bukan, beda Mas. Beda coy. Itu aku juga pernah ada pengalaman di situ soalnya. Dikit-dikit spill nggak apa-apa di spill. Gimana pengalamannya? Seru banget. Jadi sehabis saya pulang latihan dari perkumpulan, nganterin teman saya di daerah Sultan Agung rumahnya. Daerah Sultan Agung, selesai temanku turun, aku jalan pulang nih. Waktu dulu aku tinggal ini masih di daerah Maguwo. Tahu-taunya tanpa aku sadar, kayak orang digendam. Itu aku naik motor bisa mengarah ke pabrik ini, bekas bangunan kosong. Autopilot gitu ya. Iya. Satu jalan kecil, jalan setapak itu buntu. Saya masuk sampai ujung sendiri. Naik motor. Naik motor sendiri. Begitu sampai ujung, aku baru sadar, kayak nge-freeze. Loh, aku di sini ngapain? Beneran itu. Aku di sini ngapain ini? Akhirnya pelan-pelan putar balik. Tapi di satu pandanganku, di situ ada bekas tembok runtuh. Ada apa semacam kayak gapurannya, tapi nggak ada atasnya. Di situ ada kepala. Astagfirullah. Kepala. Kepala tok ini, kepala doang. Aku cuma perhatiin. Patung kok sudahlah. apa ya gitu. Iya, Heeh. patung apa-apa ini. Cuma aku nggak fokus ke bangunan sama si sosok ini. Tujuanku pulang kan, soalnya ya sudah aku balik. Tapi Nah, nggak penelusuran di sana. Sebelumnya kita rame-rame ke sana. Sebelumnya memang pernah ke sana. Tempelan itu kok. Cuma nggak tahu Ngebalikin ya. kepala itu. Suruh pulangin kepala yang ikut itu. Tapi nggak, ya nggak tahu kenapa itu Iya. semacam kayak digendam itu. Itu yang kedua. Tempat yang ketiga, aku share aja ini rumah makan Jiwangga ini. ACC. Iya. Ini emang bener sih, waktu kita penelusuran di sana itu memang kita tidak dilihatin sosok apa-apa. Cuma kita bawa kamera CCTV yang pakai sensor. Oh, sensor movement detection Ya. itu ya. Kita tinggal di satu tempat yang di depan, yang di resepsionis itu. Bunyi sensornya. Ternyata benar ada semacam orbs yang terbang. Itu satu. Kedua, kita lihat hasil videonya, aku dengerin ada suara gamelan. Rintis banget. Suaranya tipis banget. Linglong linglong ling dung. Teman-teman nggak ada yang tahu itu. Aku dengerin, bener-bener tak dengerin. Di menit berapa gitu loh, itu ada suaranya. Nanti bisa dicek, lihat di YouTube-nya. betul. Gila seru banget. Jadi 3 itulah ya. Ya, 3 itu yang menurut saya angker. Yang menurut saya ini energinya cukup lumayan. Ku ACC sih. Kayaknya pabrik kerupuk itu menarik ya. Sekarang Pabrik kerupuk, pabrik sudah kulit. nggak ada sekarang. Udah nggak ada. Udah nggak ada, karena udah lama banget itu. Nggak tahu sekarang jadi apa, kurang tahu aku. Soalnya kan kalau kita cermati ya, kulitnya kan kulit hewan ya. Ya, Kulit hewan itu bisa jadi banyak hal sih kalau dari sisi mistisme gitu. Bisa jadi wapak juga, kulit hewan itu juga mengandung banyak unsur-unsur yang bisa dijadikan lah ya. ya. Hal-hal seperti itu gitu. Jadi penasaran juga sih, itu kayaknya menarik sih kalau masih ada.
Oke. Pertanyaan terakhir kok Indi. Ya. Kan udah nih dari zaman di kosan no dengerin Lengser Ya. sampai di titik sekarang menjadi supir mobil jenazah. Betul. Ditambah juga suka penelusuran. Ya. Nah, udah banyak tuh itu berkaitan sama hal gaib, sama kehidupan, sama kematian, beda dunia, ya kan? Nah, setelah merangkum itu semua ya kok ya, apa sih yang koen didapatkan tentang kehidupan setelah kematian, tentang hal-hal gaib yang khusus koen diterima? Kalau yang saya terima dari pengalaman itu untuk diri saya, untuk berusaha menjadi lebih baik di kehidupan sekarang, supaya untuk kita berbekal di kehidupan yang akan mendatang yang kita tidak tahu. Jadi semacam gambaran untuk kita, oh ini loh, kalau perbuatan kita yang di sekarang seperti ini, nanti kelak akan jadi seperti ini di kehidupan yang mendatang. Atau di kematian. Dalam banget ya. Jadi Gitu. kita harus tetap berbuat baik ya. Harus tetap berbuat baik. Betul. Ucapan maupun ketikan Nah. dijaga ya teman-teman ketikannya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ngobrol-ngobrolnya seru banget sama Ko Hendy. Terima kasih udah datang ke obrolan santai Ko. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi entah di meja ini atau di tempat horor atau tempat angker ya Ko ya. Kita bisa penelusuran bareng, nyari setan bareng. Ditunggu. Oke, terima kasih teman-teman Sobat Camanika yang sudah menonton obrolan santai. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga subscribe, like, atau enggak kalian bisa langsung daftar di channel VIP, buset VIP, subscribe obrolan santai khusus membership supaya kalian bisa dapat info dan obrolan yang lebih terkini, terupdate, terbaru. Oke, sampai jumpa di absen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.